Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Muhammad Herwin Hamzah di channel YouTube Herwin Hamzah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar fantahu amanaha naha anhu wa hazara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wal wahidul qahar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul abrar. Fa shalawatullahu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil ba'ts wan nusur, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Ta'ala, dengan pujian yang banyak sebanyak-banyaknya sebagaimana atas perintah Allah perintahkan, maka berhentilah dari segala yang Allah larang dan Allah peringatkan. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah yang menjadi pemimpin bagi semua manusia. Salawat dan salam kepada Allah atas beliau, atas keluarganya, sahabat dan orang-orang yang serta mengikuti petunjuknya sampai hari kebangkitan, yaitu hari kembali. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita akan membaca 5 ayat di awal lanjutan di kemarin, yaitu ayat yang ke-16 hingga ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina istarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumati la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta hingga mereka tidak dapat kembali. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir, kilat, mereka menyumbat telinganya dengan jari-jarinya.
yaitu untuk menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang kafir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah atas semua nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kita kali ini masih di penjelasan buku Ensiklopedia Islam Kafah karangan Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaiziri ini. Saat ini kita masih tentang pembahasan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang 99. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemarin kita sudah membahas nama Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, maka saat ini kita akan membahas tentang nama Allah ya Kudus. Ya. Jadi artinya Allah yang Maha Suci. Maha Suci Allah dari cacat, Maha Suci Allah dari serba kekurangan, Maha Suci Allah dari ketidaksempurnaan. Allah adalah harap kita yang Maha Agung, Maha Sempurna segala-galanya, Maha Mulia, Maha segala-galanya. Dialah Allah yang memberikan kepada kita semua, yang menciptakan langit, bumi, jagat raya, alam semesta, galaksi-galaksi, bintang-bintang, bulan, dan semuanya, termasuk yang ada di muka bumi ini, yang ada di dalam lautan, di daratan, di sungai, dan di tempat-tempat yang kita tidak ketahui bahkan. Itulah kekuasaan keagungan Allah yang maha sempurna. Maka Allah memiliki nama indah, ya Kudus. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sering berbanyak menyebut nama-nama Allah, ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus, ya Allah yang maha suci, ya Allah yang maha suci, Engkau ya Allah dari segala kekurangan, maha suci Engkau ya Allah dari segala cacat, maha suci Engkau ya Allah dari memiliki anak, maha suci Engkau ya Allah dari sangkaan orang-orang kafir bahwa Engkau memiliki anak, bahwa Engkau memiliki ibu, memiliki bapak. Maha suci ya Allah dari sangkaan orang-orang kafir bahwa Allah ada yang baik dan jahat. Maha suci ya Allah Engkau dari segala ya Allah persangkaan-persangkaan hamba-hambamu ya Allah yang tidak beriman. Saudaraku, dimanapun Anda berada, sesungguhnya Allah tidaklah demikian. Allah adalah sempurna. Allah tidak mempunyai anak, tidak mempunyai ibu, tidak mempunyai bapak. Allah satu. Allah pencipta langit dan bumi. Allah pengatur alam semesta. Allah penguasa. Allah penentu. Allah yang bisa mengubah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Saudara yang mungkin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sering berbanyak baca ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus, ya di samping yang lain, karena pembahasan saat ini kita adalah tentang pembahasan ya Kudus, nama Allah yang maha suci, sesering mungkin setiap kita selesai sholat, ya Allah ya Kudus, ya Allah ya Kudus, ya Allah ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus, terus saja lisan kita bahasa menyebut Allah, nama Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan setelah selesai sholat, baik ketika kita setelah selesai sholat Jumat, dalam keadaan kita di jalan, dalam keadaan kita naik motor, naik sepeda, naik mobil, dan dimanapun kita berada, insya Allah mudah-mudahan kalau kita sering-sering, insya Allah akan terjaga dari segala bencana. Insya Allah. Karena nama Allah itu nama yang agung dan Allah senang. Allah lindungi kita dari berbagai macam bencana. Apalagi saat ini adalah di saat-saat musim bencana.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dialah Allah yang Maha Suci, sempurna dari segala kekurangan, dari segala cacat. Saat masih kanak-kanak, Nabi Ibrahim alaihissalam, saudaraku, beliau sudah merasakan akan kesesatan kaumnya yang saat itu menyembah berhala. Macam-macam. Ada mereka yang menyembah Tuhan-Tuhan mereka dari bebatuan. Ada yang mereka menyembah dari pepohonan, sembahan-sembahan mereka. Ada juga yang mereka menyembah api, kemudian menyembah Tuhan-Tuhan mereka dari roti-roti yang mereka buat sendiri. Mereka buat roti, mereka adon, udah jadi, kemudian mereka sembah. Kemudian kalau lapar, rotinya mereka makan. Betapa bodohnya mereka. Mereka yang membuat roti itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ya, kemudian Tuhan itu yang udah mereka sembah, kemudian mereka makan manakala mereka lapar. Itu adalah kebodohan yang sangat teramat sangat. Kejahilan yang teramat sangat. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam melihat kondisi kesesat kaumnya, padahal masih anak-anak. Ini heran, siapa Tuhan? Bahkan termasuk ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pembuat patung-patung Azar. Nabi Ibrahim pernah disuruh menjualkan patung-patung hasil karya ayahnya, Azar ya. Maka Nabi Ibrahim pergi keliling ke pasar, dia mengatakan sesungguhnya ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan. Gitu. Maka orang pasar aneh, kamu nih aneh, bapak kamu bikin patung, tapi kamu mengatakan padahal masih kecil. Gitu. Kamu nih aneh Ibrahim katanya. Kamu jual patung, tapi kamu bilang bukan Tuhan, padahal ini Tuhan yang dibikin oleh ayahmu. Gitu. Maka ayahnya Nabi Ibrahim pun ketika masih kecil pernah merenung, berpikir, bertafakur, siapakah Tuhannya yang sebenarnya. Bahkan Nabi Ibrahim pernah bertanya kepada ibunya, wahai ibu, siapakah Tuhanku? Ayahmu katanya. Nah, terus Tuhannya ayahku siapa? Pertama dia tanya, wahai ibu, siapa Tuhanku? Aku, kata ibu. Nah, terus Tuhannya ibu siapa? Ayahmu. Terus Tuhannya ayahku siapa? Ya Namrud, kata dia. Kok ayahnya banyak, kata Nabi Ibrahim. Kemudian siapakah Tuhannya Namrud? Mulai ibunya bingung, linglung. Jawabnya apa nih, anak pinter banget, sampai ibunya mentok. Nah, saudara kan bukan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, maka Nabi Ibrahim terus merenung, bertafakur, memikirkan pencipta langit dan bumi, ingin mencari Allah. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Begitulah Ibrahim kecil sudah cerdas, ulil albabnya sudah berfungsi. Karena memang ulil albab, orang cerdas itu orang yang senantiasa memikirkan semua pencipta langit dan bumi. Alladzina yashkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Orang-orang cerdas, orang-orang ulil albab itu adalah orang-orang yang senantiasa banyak mengingat Allah dalam keadaan diri, dalam keadaan sendiri, dalam keadaan beramai-ramai, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan naik sepeda, dalam keadaan naik motor, dalam keadaan bawa mobil, atau dalam keadaan ketika dia menjadi seorang pilot, membawa pesawat, membawa kereta, ketika dia seorang masinis, dan lain-lain. Maka senantiasa banyak mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam beraktivitas. Nah, kalau dia tidak bisa dalam keadaan beraktivitas, kemudian dia dalam keadaan duduk dan berbaring. Alladzina yashkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka ulil albab ini senantiasa bertafakur, memikirkan siapa Allah, kenapa ada bumi ini, diri kita, siapa kita ini, kenapa begitu sempurna, siapa yang menciptakan ini. Ada dua bola mata yang sama, kemudian telinga, hidung, dan bolongan hidung itu ada di bawah. Coba kalau dia ke atas, kita akan ketampungan terus kalau hujan. Mulut kita juga demikian, ya, tidak berada di atas tapi di samping. Jadi ketika air hujan, dia menetes airnya, tidak masuk ke dalam. Kemudian kita Allah anugerahi anggota tubuh yang sempurna, tangan, insya Allah ada jari, ini semua ada maksudnya. Coba kalau cuma 4, kurang sempurna, kurang bagus. Maka ada 5, ya. Dan bukan hanya kanan, tapi ada juga Allah berikan yang kiri. Masya Allah.
Kemudian Allah berikan kita 2 kaki untuk melangkah, untuk berjalan, untuk menuju masjid-masjid Allah, menuju majelis-majelis ilmu. Itu semua karunia yang Allah berikan, sehingga kita harus bertafakur memikirkan. Kemudian dia memikirkan dalam keadaan berdiri, duduk, ya semua penciptaan langit dan bumi. Kemudian setelah dia merenungkan, kemudian Allah beri hidayah, dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan, subhanak, maha suci engkau, wa qina azabannar. Dan lindungilah aku ya Allah dari azab api neraka jahanam. Itulah orang yang beriman, dia mengingat Allah, dia bertafakur, kemudian dia berdoa kepada Allah, dia mengatakan bahwa tidak ada yang sia-sia semua ini. Dan dia senantiasa berlindung kepada Allah dari azab api neraka jahanam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kemudian Nabi Ibrahim kecil, dia merenung, dia melihat siapa Tuhannya. Saat di malam hari dia keluar di pintu gua, karena waktu itu di masa Namrud laknatullah, ini raja pemimpin yang sangat zalim kepada rakyat, pembohong, pendusta, bikin rakyat susah terus pokoknya nggak boleh ngeliat rakyat senang. Mereka mengeruk semua harta kekayaan rakyat disuruh kerja, rakyat disuruh pergi, tapi dia senang-senang dan kejam. Bahkan kalau yang tidak berseberangan dengan dirinya, maka Namrud ini tidak segan-segan akan menangkapnya, memenjarakannya, dan membunuhnya tentunya. Tidak ada rasa kasihan dengan membunuh. Nah, begitu juga Namrud di zaman saat ini. Orang nggak ada takutnya nembak orang, ya. Padahal itu adalah perbuatan yang sangat keji. Percayalah, orang yang senantiasa berbuat zalim pasti ketahuan. Walaupun di dunia ini dia dilindungi oleh Komnas HAM, dilindungi oleh aparat, dilindungi oleh semuanya. Semua melindungi, pasti demi Allah. Allah Maha Tahu. Apakah Anda mengira bahwa Anda akan selamat dari intayan Allah? Apakah Anda akan selamat dari 70 kali setiap hari malaikat maut mengintip Anda, mengintai Anda dimanapun Anda berada? Maka orang-orang yang berbuat zalim seperti Namrud, maka pasti demi Allah, pasti lambat laun akan terkuak, akan terbongkar. Sepandai-pandai kita menyimpan, menyembunyikan bau bangkai, pasti akan tercium jua. Saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa taala, begitulah kekejaman yang dilakukan Namrud, sehingga dia memberikan keputusan yang tidak perlu rakyat, yaitu memberikan keputusan barang siapa yang lahir seorang laki-laki, maka dia harus dibunuh. Karena dia waktu itu pernah bermimpi kalau nanti akan lahir seorang laki-laki yang akan menggeser, menggoyang, meruntuhkan kekuasaannya, kerajaannya. Maka dia takut. Maka ketika itu dia perintahkan agar membunuh setiap laki-laki yang baru lahir. Sama seperti kebiadaban Fir'aun laknatullah nih, sama aja nih berdua nih. Jadi sama-sama biadab, sama-sama jahat, sama-sama mengaku Tuhan, kezaliman yang sangat besar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim ketika dia dalam pengasingan, ayahnya menyuruh istrinya untuk pergi mengasingkan ke sebuah gua yang tidak diketahui orang, tidak diketahui oleh tentara, polisi. Maka ketika setelah lahir dengan selamat dengan izin Allah, Allah yang menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, bayi Ibrahim. Maka kemudian setelah dia bertumbuh menjadi pemuda yang cerdas, pemuda yang lincah, anak bayi yang cerdas, yang lincah, yang senantiasa senang menyenangkan orang tuanya. Nah, bahkan semua binatang-binatang yang ada di gua itu semuanya menjaga keberadaan, ada Nabi Allah di sana. Allah lindungi, Allah jaga. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Ibrahim kecil, dia sudah mulai cerdas, ya mungkin sekitar umur 5 tahun, 6 tahun. Kemudian dia merenung, tiap hari ngeliat bapaknya bikin patung, ngeliat masyarakat sekitar kok nggak menyembah Allah. Maka di tempat yang gelap itu dia kemudian di luar pintu gua itu dia merenung di malam hari. Ketika dia merenung, dia mencari Allah, mencari Tuhannya, siapa Tuhannya. Dia melihat ada sebuah sinar yang bagus, yang indah. Sinar yang memancarkan cahayanya menembus ke dalam lorong-lorong gua yang dia tempati, yaitu sinar bintang gemintang. Oh, kata Ibrahim kecil. Nah,
Dia mengira inilah barangkali Tuhannya, Tuhan itu. Karena sinarnya mampu menerangi langit dan sinar yang bisa memancarkan ke bumi dari gelapnya malam, bisa menyinari tempat dia tempat tinggal, berteduh, tempat dia berada di dalam gua itu. Wah, dia senang. Barangkali inilah Tuhanku, kata Nabi Ibrahim kecil. Namun melihat taburan bintangnya di pagi hari pergi sirna, dia sedih dan kecewa. Maka ia berkata, oh, ini bukan Tuhan yang hilang, yang pergi, karena Tuhan itu kekal, tidak hilang di telan waktu. Masya Allah, cerdasnya Nabi Ibrahim kecil. Kemudian besoknya dia penasaran, dia kembali keluar, dia kembali melihat, menatap indahnya malam, menatap langit yang gelap. Kemudian dia barangkali dia akan menemukan Tuhan dengan dia menatap ke atas. Dan benar, dia kembali melihat sebuah bulan purnama yang lebih besar dari bintang kemarin. Wah, keren. Nah, ini barangkali Tuhanku, kata dia. Karena ini lebih besar dari kemarin yang kulihat, dari bintang ke bintang. Ya, dia satu, kalau bintang banyak, tapi ini satu menerangi bintang ke bintang. Menerangi tempatnya dia tinggal, menerangi lautan, daratan, sehingga orang yang pergi ke laut, ke hutan, mencari kayu dan sebagainya, menjadi terang benderang. Maka Ibrahim, ini dia Tuhan. Namun di peraduan malam menjelang subuh, bulan yang dia kira itu Tuhan, ternyata redup juga, hilang juga. Oh, berarti ini bukan Tuhan. Sama saja berarti dengan bintang yang kemarin. Sesungguhnya Tuhanku, Tuhan itu tidak hilang. Dia pasti nggak akan hilang-hilang. Dia kekal. Dia tidak hilang ditelan oleh waktu dan keadaan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim kecil tidak pernah berputus asa dalam pencariannya mencari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim kecil akhirnya di pagi hari dia pergi keluar, dia jalan-jalan. Dia melihat ketika setelah subuh itu jam-jam ya sekitar jam 6, jam setengah 7 ya. Matahari terbit besar sekali, indah, dia nampak, Allah nampakkan sinar matahari itu. Karena dia di atas puncak gunung, dia melihat, wow, ini dia, kata dia. Ini besar sekali, indah sekali. Nah, barangkali seperti itulah yang ada di dalam benak Nabi Ibrahim kecil. Wah, ini dia, sudah tidak ada salahnya. Saya tidak salah ini menebak bahwa inilah Tuhan saya. Dia melihat sinar matahari karena lebih besar. Ini jauh lebih besar. Sinarnya, cahayanya memancar seluruh penjuru pelosok negeri. Masya Allah, dengan sinar matahari itu masuk ke dalam lorong-lorong kamar, ke rumah-rumah, ke dalam hutan belantara yang gelap menjadi terang benderang. Orang menjadi sehat dengan sinar itu. Wah, inilah ternyata Tuhanku. Namun menuju sore, menuju malam tiba, matahari yang dia lihat itu ternyata tenggelam. Wah, dia kecewa sekali lagi. Kemudian karena dia melihat matahari tersebut pergi juga, hilang juga, maka Nabi Ibrahim, oh, ini bukan Tuhan, karena Tuhan itu tidak akan hilang, dia akan terus kekal. Maka dia berpikir, oh, Tuhan adalah ternyata Tuhan mungkin yang menciptakan bintang ke bintang, kemudian bulan dan sinar matahari. Maha suci Allah dari yang hilang. Tiada, karena Allah selalu kekal selamanya sampai akhir. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam kecil yakin bahwa ternyata dari semua ini, oh, mungkin dialah Allah yang menciptakan bintang ke bintang, yang menciptakan bulan, yang menciptakan sinar matahari pagi. Maha suci Allah dari semua itu, dari kekurangan. Nah, saudaraku yang dimanapun Anda berada, sifat Allah ya kudus, yang maha suci dari segala kekurangan. Bila pergi hilang berarti bukanlah sifat Allah, karena Allah itu kekal. Jangankan hilang, Allah itu tidak ngantuk, tidak tidur. Nah, kalau hilang pergi berarti bukan sifat Allah. Allah selalu terjaga, Allah selalu berada mengawasi seluruh makhluk-makhluknya,
mengawasi ciptaannya, dan Allah juga yang memberikan kehidupan kepada seluruh makhluk-makhluknya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata dia menyadari bahwa ternyata yang sirna itu adalah bukan Tuhan. Maka Allah akhirnya memberikan tunjuk hidayah kepada Nabi Ibrahim yang kelak akhirnya dia menjadi seorang Nabi Allah. Itulah kajian kita saat ini, yaitu tentang mengenal Allah, asma Allah, nama-nama Allah yang indah. Dan pada pembahasan kali ini di video yang ke-21 ini adalah tentang sifat Allah yang kudus, yang maha suci Allah dari hilang lenyap, maha suci Allah dari segala kekurangan, maha suci Allah dari berbuat zolim. Allah tidak pernah berbuat zolim kepada hamba-hambanya. Kalau ada hambanya yang disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan karena kekejaman Allah taala, tapi karena hambanya sudah diberi petunjuk, sudah diberi kitab suci, sudah diturunkan para nabi dan rasul, sudah ada ceramah kalau di zaman sekarang, sudah banyak ustadz-ustadz yang memberikan tausiah dan sebagainya. Nah, tergantung dia. Kalau dia tidak mau, Allah juga tidak pernah memaksa. Allah memberikan dua jalan, fujuroha wa taqwaha. Apakah itu jalan yang lurus atau jalan yang sesat, serah Anda memilih. Tidak dipaksa oleh Allah. Gitu. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam beragama. Maka semuanya adalah pilihan. Kalau kita ingin menjadi baik, hamba Allah yang taat, maka pilihlah jalan-jalan Allah, jalan para nabi yang ditempuh, yang diberikan petunjuk, kemudian jalan-jalan para sahabat nabi, para syuhada, para siddiqin dan sebagainya. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya mengajak kepada saya dan Anda semua, berbanyaklah kita mendekatkan diri kita kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kita hidayah, inayah dan sebagainya. Itulah yang dapat saya sampaikan di kajian kita tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, yang bagus, yang sempurna sifat-sifatnya dan sebagainya. Dialah Allah yang memiliki nama indah, Ya Malik, Ya Kudus, yang Malik, yang berkuasa, yang Maharaja, yang Maha Merajai, dan Ya Kudus, yaitu yang Maha Suci. Maha Suci Allah dari segala kekurangan, dari cacat, dari segala sangkaan-sangkaan orang kafir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup kajian ini dengan baca doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.